Pernah gak sih lo ngebayangin hari kelulusan lo? Lo foto-foto pakai toga, foto-foto cantik dan ganteng, orang tua lo bangga banget kan? Rasanya tuh kayak kita baru aja selesai memenangkan suatu pertandingan yang besar banget. Tapi ada satu pertanyaan atau ada satu rahasia yang tidak pernah dijawab di panggung wisuda. Yaitu adalah, habis wisuda, besok lo ngapain? Banyak yang bilang, kalau cari kerja itu susah banget. Tapi jujur, lebih susah menghadapi kenyataan di mana kita tetap merasa kosong di hari di mana kita sudah menerima ijazah di tangan kita. Hari ini gue mau ngebahas satu hal yang harus kita lakukan sekarang juga. Sebelum kita memindahkan tali toga agar tidak ada kata seandainya. Kalau waktu itu gue, agar tidak keluar kalimat-kalimat kayak gitu. Dulu gue pikir bahwasannya IPK adalah suatu hal yang harus gue kejar mati-matian. Gue pikir IPK tuh adalah segalanya lah. Gue belajar sampai pagi, gue ngerjain semua tugas-tugas gue semaksimal mungkin, sesempurna mungkin. Akan tetapi ada satu fakta yang menampar gue ketika gue masuk ke dunia kerja. Mereka tidak membeli nilai lo. Mereka membeli bagaimana cara lo menyelesaikan suatu masalah. Hal yang paling fatal yang banyak bikin orang menyesal adalah mereka terlalu terlena menjadi seorang mahasiswa sehingga lupa mereka punya tanggung jawab untuk menjadi manusia yang profesional. Jadi apa yang harus kita lakukan selama masa kuliah agar tidak ada penyesalan setelah wisuda? Mungkin ada beberapa jawaban di sini ya. Salah satunya adalah ya membuat portofolio gitu loh untuk nilai jual kita. Terdengar melelahkan untuk membuat sebuah portofolio di masa kita masih belajar di bangku kuliah, akan tetapi percayalah itu adalah salah satu cara untuk terhindar dari penyesalan. Karena penyesalan itu datang bukan karena kita gagal dalam menyelesaikan ujian, tetapi karena kita melewatkan kesempatan buat nyemplung ke dunia nyata selagi status kita masih mahasiswa. Di dunia kerja, HRD tidak pernah nanya berapa nilai kamu, tetapi apa yang udah pernah kamu bikin. Kalau dikasih kesempatan untuk ngulang waktu kembali ke semester 2 atau 3 lah ya, mungkin ini adalah beberapa hal yang bisa gue lakukan versi gue. Yang pertama adalah grinding skill di tahun pertama kuliah. Ada yang bilang, di awal kuliah udahlah kita networking aja, fokus nyari temen yang banyak. Karena punya temen yang banyak tuh bisa jadi lebih gampang untuk survive sampai akhir masa kuliah. Tetapi percayalah sama gue, bahwasannya semakin bertambah jumlah semester kalian, akan semakin dikit juga jumlah teman kalian. Jadi gak semua teman kalian itu yang awalnya akrab di awal masa kuliah, itu akrab sampai akhir kalian sidang gitu. Enggak kayak gitu loh. Ujung-ujungnya teman kalian akan jadi sedikit. Maka dari itu, dibandingkan menghabiskan waktu untuk kalian kenalan lah di awal masa kuliah sama orang-orang yang dari jurusan lain yang banyak banget lah, sampai kalian tuh mungkin beratus-ratus kali lah ya. Mendingan daripada kalian fokus untuk kenalan sama orang yang sebegitu banyak ya, yang ujung-ujungnya mungkin ya menghabiskan waktu kalian, mendingan kalian cari teman yang satu visi sama kalian. Yang mungkin 5-10 orang itu udah cukup banget lah. Ketika sudah menemukan teman yang sesuai dengan visi kalian, cobalah untuk menjadi nerd di awal-awal masa kuliah. Coba kalian cari jati diri kalian dulu di awal-awal masa kuliah, grinding skill. Mungkin pelajari beberapa mata kuliah yang akan diajarkan di tahun depan, gak apa-apa untuk curi start duluan. Agar ketika nanti semester baru datang, kalian punya suatu skill yang bisa di-showing ke dosen kalian, ke teman-teman kalian, bahwasannya oh gue udah menguasai ini duluan loh sebelum masuk mata kuliah ini. Itu akan menjadi salah satu nilai plus lah ya untuk kalian, baik di mata dosen atau di mata teman-teman kalian gitu. Yang kedua adalah bergabung dengan organisasi kampus tidak menjamin surviving skill kalian. Oke, menurut gue poin kedua ini adalah salah satu poin yang yang lumayan tricky lah ya jawabannya. Karena poin ini tuh akan balik lagi ke individu masing-masing. Selalu ada aja perkataan dari senior, yuk adik-adik gabung ke organisasi, biar nanti kalian punya koneksi ke kakak kelas atau ke kakak tingkat ya. Kalian punya koneksi ke kakak tingkat, biar nanti dapat kerjanya lebih gampang. That is one of the biggest yang pernah gue denger sebenarnya. Setidaknya itu di kasus gue gitu loh. Karena apa? Karena di pengalamannya gue dan teman-teman gue, banyak kok teman-teman gue yang menjadi salah satu petinggi-petinggi di organisasi kampus yang ujung-ujungnya mereka berkarir dengan dengan skill mereka. Mereka cari lowongan di internet, di LinkedIn, di Instagram, di Glints. Setidaknya itu di kasusnya gue dan teman-teman gue lah ya. Mungkin dari teman-teman juga di sini ada beberapa yang dapat kerjaan dari seniornya atau akhirnya karena gabung organisasi kalian beneran punya koneksi atau punya networking yang lebih bagus dari awal
masuk organisasi sampai kalian kerja itu terjalin bagus, ya mungkin itu di kasusnya teman-teman. Makanya tadi gue bilang di awal bahwasannya poin kedua ini tuh jawabannya lumayan tricky, karena ada beberapa orang yang ngerasain hal yang kayak gue, yang anjir gue nggak dapat apa-apa selama join organisasi, atau ada juga teman-teman yang dapat manfaatnya bagus banget gitu loh. Sebenarnya balik lagi ke individu masing-masing juga, gimana caranya memanfaatkan masa atau periode di mana kalian aktif di organisasi. Balik lagi lah ya, poin kedua ini tuh nggak berlaku untuk ke semua orang dan ke semua kampus. Di sini gue ada ada salah satu kasus yang bisa gue ceritakan. Ini teman dekat gue. Jadi teman dekat gue ini tuh bukan salah satu, memang dia ya. Dia tuh adalah ketua hima di fakultas gue. Dia menjabat selama 1 tahun. Gue akui bahwasannya dia punya public speaking yang bagus, punya koneksi ke anak-anak jurusan lain juga bagus banget, dan dia cara untuk beradaptasi serta bergaul dengan orang baru tuh bagus juga gitu loh. Akan tetapi saat masuk periode magang atau kerja, dia tuh pernah ngobrol sama gue. Dia ngomong gini, Mal, sumpah ya, jabatan gue selama gue menjadi ketua hima itu tidak dilirik sama sekali oleh HR. Jadi dia ini udah interview beberapa kali di perusahaan, tulisan pengalaman dia sebagai hima itu tertulis di CV-nya dia, dan status itu tidak pernah dipertanyakan sama HR. Ya mungkin ini hanya di kasusnya teman gue aja. Mungkin teman-teman di sini yang gabung organisasi punya pengalaman yang beda ya, dan bahkan malah membantu teman-teman. It's good for you gitu. Cuman di kasusnya teman gue, sampai dia diterima kerja, itu status sebagai ketua hima tidak pernah dipertanyakan. Ya makanya balik lagi, pinter-pinter teman-teman juga ingin mengambil keputusan untuk bergabung ke organisasi atau tidak gitu loh. Pinter-pinter kalian lah. Yang ketiga adalah bikin fake project dengan circle kalian. Maksudnya apa nih fake project? Oke, jadi gue jelasin gini ya. Kalian menentukan untuk bikin suatu project atau produk dengan teman kalian di luar dari tugas kampus. Bertindaklah seolah-olah kalian memiliki satu klien dari brand besar, yang dimana kalian harus menghandle permintaan dari klien itu, dan kalian harus mengerjakannya secara maksimal dan sebutannya lebih teknis lah. Contohnya adalah gini, misalkan kalian atau teman-teman di sini ada mahasiswa IT atau mahasiswa DKV, kalian bertindaklah seolah-olah ada satu brand besar yang meminta kalian untuk membuat mock-up dari UI satu brand itu gitu loh. Katakanlah apa? Katakanlah Canon lah. Bikinlah situasi di mana seolah-olah Canon itu meminta kalian untuk merubah tampilan websitenya menjadi lebih menarik gitu. Kalian coba brainstorming dengan teman-teman kalian untuk membuat UI dari website Canon ini jauh lebih bagus. Kerjakan secara maksimal dan detail teknisnya juga dijelaskan gitu. Terdengar seperti membuang-buang waktu ya, kayak kalian seolah-olah bikin fake project nih. Tapi enggak, justru di sini adalah cara di mana kalian melatih problem solving kalian, dan ini bisa jadi salah satu portofolio kalian yang mahal gitu loh, untuk kalian yang baru mau pertama kali terjun ke dunia profesional. Kayak kalau kalian gak punya fake project atau bahkan freelance lah, ketika kalian menghadap HR untuk interview, hal apa yang pengen kalian showing ke mereka gitu loh, gak ada sama sekali. Jadi membuat fake project ini menjadi salah satu jalan menurut gue untuk setidaknya adalah di portofolio kalian hal yang bisa kalian show off gitu. Yang keempat, bangun personal branding kalian di lingkungan kampus maupun di internet. Kenapa sih kalian harus punya sebutannya personal branding ya? Personal branding yang bagus di kampus atau di internet. Ya di sini maksud gue personal branding yang positif ya. Bukan berarti personal branding nih, gue anaknya dikenal suka mabok-mabokan. Ya jangan juga. Kalau kayak gitu buat apa? Siapa yang mau make? Di sini mungkin gue mau ngasih contoh real aja ya yang terjadi sama gue dan beberapa teman-teman gue. Misalkan kalian jago gambar atau jago bikin video gitu, kalian upload aja karya kalian di internet gitu, kayak di Instagram atau di YouTube. Ya mungkin di sini lebih ke Instagram kali ya. Karena kenapa? Algoritma internet itu sepintar itu gitu. Jadi ketika kalian membuat satu akun karya yang orang-orang tuh, atau setidaknya beberapa teman kalian tuh tahu lah bahwa akun ini adalah milik kalian, algoritma internet itu akan menyarankan akun kalian ke orang-orang yang ada di kampus itu, walaupun kalian gak kenal gitu loh. Karena algoritmanya berjalan seperti itu. Jadi ada beberapa orang yang kalian gak kenal tapi kuliah di tempat yang sama-sama kalian, ketika buka Instagram itu pasti keluar rekomendasi teman. Nah, ada kesempatan akun kalian tuh lewat di situ. Pas mereka buka akun kalian, wah mereka lihat nih hasil karyanya, wah bagus ya, gini, menarik, terus eye catching juga. Mungkin walaupun kecil kemungkinan, tapi bisa mereka tuh berpikir bahwa ketika next project untuk mengerjakan tugas ini atau proyek besar ini atau event ini,
kayaknya aku mau coba hire dia deh. Disitulah letak ininya ya, letak cuannya lah ya. Karena at the end kalian akan dibayar sebagai freelance gitu. Yang terakhir, mungkin ini dari gua ya, salah satu hal yang mungkin tidak gua, atau gua masih nyesel sih sebenarnya. Tinggalkan legacy ke adik-adik tingkat kalian. Terdengar sedikit NPD. Gimana ya? Ya terdengar sedikit NPD dan awkward sih. Cuman menurut gue jangan lihat dari sudut pandang itu gitu. Tapi singkatnya adalah ini menjadi salah satu cara kalian masih memiliki koneksi dengan orang-orang yang aktif di kampus setelah kalian lulus gitu loh. Misalkan gini, kalian sudah masuk dunia kerja, tapi kalian masih aktif atau ada setidaknya legacy kalian di adik-adik tingkat kalian lah yang masih dikenal gitu. Walaupun kecil kemungkinannya, setidaknya kalian tuh masih dibutuhkan oleh pihak kampus. Menurutku itu menjadi salah satu hal yang sedikit gue sesalin juga. Karena gue nggak tahu, gue belum bisa ngeklaim bahwasannya gue punya legacy yang bisa gue tinggalkan gitu untuk adik-adik tingkat gue. Cuman ya gue punya cara lain untuk bisa tetap terhubung dengan orang-orang kampus lah. Inti dari video ini adalah selagi status kalian masih mahasiswa aktif, cobalah untuk memaksimalkan status kalian gitu loh. Karena kenapa? Contohnya gue lah ya. 5 poin tadi tuh beberapa memang penyesalan gue juga. Karena ketika kalian lulus dan mempertanyakan besok gue harus apa ya, itu tuh adalah salah satu tanda bahwasannya kalian belum selesai di kehidupan kalian sebagai mahasiswa. Mungkin sekian dulu video dari gue. Balik lagi, di sini gue tidak punya niatan untuk menggurui atau memberikan pelajaran-pelajaran. Tidak, di sini gue hanya berbagi pengalaman gue aja dan beberapa pengalaman teman-teman terdekat gue. Mudah-mudahan ada value baik yang bisa diambil di video ini. Gue Akmal, pamit undur diri. See you di next video.